Dewa Abadi, Bab 513, Meng Yulu. Saat ini, ia menatap ke arah Istana Sembilan yang mulia dengan penuh harap di matanya. Sejak melaporkan bahwa gelombang serangan binatang buas akan segera datang, ia diperintahkan untuk diam-diam pergi ke langit berbintang demi mencari cara menyelamatkan Istana Sembilan yang mulia. Ia bersumpah, tragedi mengerikan 200 tahun lalu tidak boleh terulang kembali. Namun, ia hanyalah seorang perempuan dari kekuatan kecil di benua terpencil. Sekalipun ia berhasil sampai ke bintang langit, lalu kenapa? Tanpa alasan yang kuat, tidak ada orang yang mau ikut campur demi membela sebuah benua lain. Kalaupun ada yang mau membantu, kebanyakan justru mengincar kecantikannya. Sedangkan ia sendiri tetap memegang teguh batas dan prinsipnya. Akibatnya, selama setengah tahun penuh ia hanya mengalami kegagalan demi kegagalan, tanpa hasil apapun. Sampai akhirnya, ia secara tidak sengaja bertemu dengan murid unggulan dari salah satu dari 8 sekte besar bintang langit, yaitu Gunung Abadi Penglai. Gunung Abadi Penglai adalah sekte besar yang berfokus pada alkimia dan pencarian keabadian. Seluruh inti ajaran sekte ini berpusat pada pembuatan pil. Sebagian besar pil roh tingkat tinggi di bintang langit berasal dari Gunung Abadi Penglai. Saat Meng Yulu sudah benar-benar terpojok, ia bertemu dengan murid tingkat 3 Gunung Abadi Penglai bernama Pan Wangnian. Pan Wangnian mengatakan bahwa tubuh Meng Yulu dikelilingi oleh aura ungu, kemungkinan besar ia memiliki garis keturunan khusus. Selama Meng Yulu bersedia bergabung dengan Gunung Abadi Penglai, ia akan menemani Meng Yulu kembali ke benuanya untuk melihat situasi. Meng Yulu sangat gembira, dan begitulah, situasi saat ini pun terjadi. Pan Wangnian berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan jubah alkimia yang bersih tanpa noda. Rambutnya disisir rapi, memberi kesan bersih dan menyegarkan. Ia berdiri berdampingan dengan Meng Yulu, melirik ke samping, menatap tubuh Meng Yulu yang anggun dan memikat. Gaun panjang berwarna biru bergoyang tertiup angin, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dengan jelas. Kaki panjang yang ramping dan putih, pinggang kecil yang bisa digenggam satu tangan, lekuk dada yang tegap dan menggoda, serta wajah sampingnya yang tirus dan tegas. Pan Wangnian telah melihat banyak wanita cantik yang disebut sebagai peri di 8 sekte besar bintang langit. Namun, yang bisa menandingi Meng Yulu sangatlah sedikit. Pan Tuan, bisakah kita bergerak lebih cepat? Meng Yulu menyadari tatapan aneh Pan Wangnian. Tubuhnya terasa tidak nyaman, dan ia kembali memohon dengan suara pelan. Pan Wangnian tersadar, lalu tersenyum lembut. Tidak perlu terburu-buru. Ini pertama kalinya datang ke benua Feng Yue, nikmati saja pemandangan sepanjang jalan. Kesempatan langka berjalan bersama seorang wanita cantik seperti ini. Mana mungkin ia menyia-nyiakannya. Meng Yulu tak punya pilihan selain menahan rasa cemas dalam hatinya. Pada saat itu, gelombang aneh tiba-tiba muncul dari sebuah lembah tidak jauh dari sana. Burung-burung di lembah terbang panik. Binatang buas berlarian menjauh. Seolah-olah mereka merasakan bahaya besar akan segera terjadi. Yang paling aneh adalah energi spiritual di sekitarnya, seakan tersedot oleh lubang tanpa dasar, mengalir deras menuju lembah. Tiba-tiba, dari dalam lembah, sebuah pilar cahaya 5 warna melesat ke langit. Bahkan dari jarak puluhan kilometer, cahaya itu masih terlihat jelas dan menyilaukan. Pemandangan luar biasa ini membuat Meng Yulu terkejut. Jangan-jangan, ada harta besar yang muncul. Wajahnya berseri. Ayo cepat kita lihat. Namun, Pan Wangnian justru gemetar hebat. Bukan harta, itu pil roh tingkat 5 yang sedang terbentuk. Apa, ini tidak mungkin. Ia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Di benua terpencil seperti ini, ada orang yang mampu meramu pil roh tingkat 5. Bahkan Gunung Abadi Penglai, sebagai kekuatan alkimia terbesar, kini sudah kehilangan kemampuan membuat pil tingkat 5. Orang terakhir yang bisa melakukannya adalah guru agung tertinggi, yang telah berkelana ke berbagai tempat sejak 60 tahun lalu dan belum pernah kembali. Sekarang,
Tiba-tiba muncul seseorang yang sedang membuat pil roh tingkat 5. Bagaimana mungkin Pan Wangnian tidak terguncang? Tiba-tiba, matanya berbinar penuh dugaan. Jangan-jangan, itu guru agung tertinggi kami. Meng Yulu tercengang. Pil roh tingkat 5. Ayahnya sendiri adalah seorang alkemis. Ia sangat memahami arti pil tingkat 5. Itu adalah pil yang bahkan di 8 sekte besar bintang langit pun sangat langka. Kalaupun ada, kebanyakan merupakan peninggalan zaman lama, atau dibeli dari wilayah langit berbintang yang jauh. Sebuah pil tingkat 5 yang benar-benar baru, dibuat di depan mata. Bukankah itu berarti ada seorang alkemis tingkat 5 di sana? Ini sungguh luar biasa. Sejak kapan benua Feng Yue memiliki alkemis seperti ini? Pan Wangnian berkata dengan serius. Adik Yulu, ayo kita ke sana dan lihat. Mendengar panggilan itu, Meng Yulu merasa tidak suka di dalam hatinya. Namun karena masih membutuhkan bantuannya, ia hanya mengerutkan alis dan bertanya. Kalau kita langsung ke sana, apa tidak akan menimbulkan salah paham? Dari situasinya, pil itu sepertinya hampir selesai. Mendekat sekarang sangat mudah dianggap sebagai perampasan pil. Pan Wangnian menepuk dadanya. Tenang saja, kalau aku menyebutkan identitas Gunung Abadi Penglai, dia pasti akan memberi muka. Gunung Abadi Penglai adalah pemimpin dunia alkimia. Orang yang mampu meramu pil tingkat 5 pasti pernah mendengar nama mereka. Bahkan mungkin mengenal guru agung tertinggi. Meng Yulu mengangguk pelan, dengan perasaan cemas bercampur gugup, lalu menaiki perahu roh menuju lembah. Di dalam lembah, energi spiritual bergejolak hebat, aroma pil memenuhi udara. Kabut putih tebal menutupi pandangan, sulit melihat apapun dengan jelas. Hanya samar-samar terlihat sosok seseorang duduk bersila di tengah lembah. Seolah menyadari kedatangan mereka, sebuah suara dingin terdengar dari dalam lembah. Aku sedang meramu pil di sini. Orang-orang tak berkepentingan, enyah. Zhou Qingyu mengerutkan kening. Sial sekali. Sudah memilih tempat terpencil, tapi tetap saja ada orang yang muncul. Pan Wangnian menangkupkan tangan dengan sikap sopan. Senior, saya murid tingkat 3 dari Gunung Abadi Penglai. Kebetulan bertemu senior yang sedang meramu pil, maka saya datang untuk memberi salam. Zhou Qingyu pernah mendengar nama Gunung Abadi Penglai. Sepertinya salah satu sekte alkimia dari 8 sekte besar bintang langit. Namun justru karena itu, ia makin tidak senang. Kalau sama-sama alkemis, seharusnya tahu aturan. Orang yang sedang meramu pil tidak boleh diganggu. Pergi. Ekspresi Pan Wangnian langsung membeku. Wajahnya merah lalu pucat bergantian. Ia tentu tahu ini melanggar pantangan. Tapi dia bukan orang sembarangan. Dia murid Gunung Abadi Penglai. Apakah aturan seperti ini masih berani diterapkan padanya? Apalagi di depan Meng Yulu. Ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Meng Yulu menjulurkan lidah kecilnya. Sudah kubilang, datang ke sini hanya akan membuat orang marah. Pan Wangnian tetap memaksa. Ia segera berkata pelan. Pantuan, ayo kita pergi saja. Jangan mengganggu senior. Namun Pan Wangnian tak sanggup menelan harga dirinya. Dengan wajah dingin, ia berkata, Senior, alkemis tingkat 5. Gunung Abadi Penglai juga pernah memilikinya. Tak pernah kulihat ada yang bersikap seburuk ini. Lagi pula, pil itu belum tentu berhasil. Anda belum tentu benar-benar alkemis tingkat 5. Zhou Qingyu makin tidak sabar. Dari mana datangnya orang yang begitu percaya diri ini? Benar-benar seperti anak sapi yang tak tahu takut pada harimau. Kalau para tetua sektenya ada di sini, mereka pasti sudah sangat sopan, tak berani mengganggu sedikit pun. Takut menyinggung seorang alkemis tingkat 5. Tapi murid tingkat 3 ini malah datang membawa nama sekte dan bertingkah sok berkuasa. Dengan suara berat, Zhou Qingyu berkata, aku ulangi sekali lagi, pergi, hanya ada 5 helai daun bodi. Kalau sampai rusak karena gangguan ini, 10 nyawanya pun tak akan cukup menebusnya. Pan Wangnian merasa malu dan marah.
Namun karena lawannya kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 5, ia tak berani benar-benar menentang. Dengan wajah gelap, ia berkata, "Adik Yulu, senior tidak suka diganggu. Kita pergi." Meng Yulu terdiam dalam hati. Jelas-jelas kamu sendiri yang memaksa datang. Kenapa sekarang bilang, kita? Namun ia memang sudah tak ingin mengganggu, lalu berkata, "Baik, Pan Tuan." Saat Zhou Qingyu mendengar panggilan, adik Yulu, ia tertegun sejenak. Begitu mendengar suaranya yang terasa familiar, ia langsung tahu siapa itu. Meng Yulu. Kenapa dia bersama orang dari Gunung Abadi Penglai? Dan orang bermarga Pan ini, sifatnya benar-benar tidak menyenangkan. Zhou Qingyu jadi sedikit khawatir. Lalu ia berkata, "Gadis kecil itu, kau tetap tinggal." "Apa?" Pan Wangnian terkejut. Dia disuruh pergi, tapi Meng Yulu justru diminta tinggal. Bab 514, Penipuan. Salah paham macam apa ini? Pan Wangnian benar-benar tidak bisa mempercayainya. Dia adalah murid Gunung Abadi Penglai, tetapi justru tidak diizinkan menonton. Sebaliknya, Meng Yulu malah diperbolehkan tinggal. Jangan-jangan, orang tua itu tertarik pada kecantikan Meng Yulu. Memikirkan hal itu, Pan Wangnian langsung mewakili Meng Yulu untuk menolak. "Senior, Nona Meng bukan seorang alkemis. Kalau dia tinggal di sini, justru bisa mengganggu Anda. Kami akan segera pergi." Meng Yulu mengangkat tangan, ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Ia sangat tidak senang di dalam hatinya. Bisa diundang oleh seorang alkemis tingkat 5 adalah kehormatan luar biasa. Namun Pan Wangnian malah mengambil keputusan sendiri dan langsung menolaknya. Tak berdaya, Meng Yulu hanya bisa mengikuti Pan Wangnian dan bersiap pergi. Zhou Qingyu mencibir dingin. "Sudah jelas, orang bermarga Pan ini memang bukan orang baik. Aku sedang bicara denganmu." Zhou Qingyu membentaknya pelan. Lalu ia menoleh dan berkata, "Gadis kecil, kemarilah." Mata Meng Yulu langsung berbinar. Ia buru-buru menjawab, "Baik, senior." Ia segera melompat turun dari perahu roh dan masuk ke dalam lembah. Pan Wangnian ditinggalkan dengan wajah muram. Namun karena lawannya adalah alkemis tingkat 5, ia tak berani berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mundur keluar lembah dan menunggu Meng Yulu keluar. Sementara itu, Meng Yulu melangkah dengan perasaan campur aduk menuju tengah lembah. Dari jarak dekat, ia akhirnya bisa melihat sosok alkemis tingkat 5 itu dengan jelas. Ia mengenakan jubah panjang berwarna putih keperakan. Wajahnya tampak tua, tetapi sorot matanya dalam dan penuh kekuatan. Setelah melirik Meng Yulu, ia mengangguk ringan. Duduk di samping. "Baik, senior." Meng Yulu duduk dengan patuh di sampingnya. Junior siap menerima perintah senior kapan saja. Zhou Qingyu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Gadis ini, saat pertama kali datang ke paviliun awan bintang, sombongnya seperti burung merak kecil. Namun di depan para senior, ia justru sangat patuh. "Sekarang tingkat kultivasimu apa?" tanya Zhou Qingyu sambil terus meramu pil. Meng Yulu menjawab dengan patuh. "Melapor kepada senior, saya sudah di tingkat ke-6 inti emas." "Oh." Zhou Qingyu diam-diam terkejut. Di usia 18 tahun, sudah mencapai tingkat ke-6 inti emas. Di Istana 9 yang mulia, selain Zhou Qingyu sendiri, ia adalah yang pertama. Dalam kondisi normal, bisa mencapai tingkat ke-4 inti emas saja sudah luar biasa. Sepertinya, setengah tahun terakhir Meng Yulu benar-benar mendapat banyak kemajuan. Lumayan, Zhou Qingyu menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan beberapa butir pil Qianyuan kualitas terbaik. "Ambil ini." Meng Yulu menerimanya dengan heran. Begitu melihat lebih dekat, ia langsung terkejut. Pil Qianyuan kualitas terbaik. Ya ampun. Di Gunung Abadi Penglai, ini hanya bisa dinikmati murid tingkat 1. Pan Wangnian yang merupakan murid tingkat 3 saja, paling banter hanya bisa mendapatkan pil Qianyuan kualitas menengah. Namun senior di depannya ini,
sekali mengeluarkan langsung satu botol pil Qianyuan kualitas terbaik. Hal ini benar-benar membuat Meng Yulu kaget. Senior, ini terlalu berharga, junior tidak berani menerimanya. Di dalam hatinya, ia juga mulai waspada. Senior ini begitu perhatian, lalu memberi pil berharga. Jangan-jangan, dia punya niat lain padanya. Seolah tahu apa yang dipikirkan gadis itu, Zhou Qingyu berkata dengan kesal. Ibumu aku kenal, dia pernah memintaku meramu pil untuk menerobos ke tahap jiwa baru. Tak perlu bersikap canggung padaku. Ah, Meng Yulu sangat gembira. Benarkah? Zhou Qingyu berkata, kalau tidak, menurutmu untuk apa aku memanggilmu kemari? Meng Yulu. Begitu mendengar namanya disebut lengkap, semua keraguan Meng Yulu langsung sirna. Dengan penuh semangat, ia memberi hormat. Terima kasih banyak, senior. Bolehkah junior mengetahui nama besar senior? Zhou Qingyu menjawab dengan tenang. Tidak perlu kau ketahui. Kenapa kamu bersama murid Gunung Abadi Penglai itu? Meng Yulu ragu sejenak, lalu menceritakan semuanya dengan jujur. Setelah mendengarnya, Zhou Qingyu tenggelam dalam pemikiran. Dia melihat ada aura ungu di tubuhmu. Ia teringat bagaimana Zhang Liuyin dulu ditipu untuk dibawa ke hadapan penguasa istana Dewa Perang. Semua itu karena Zhang Liuyin adalah keturunan perempuan ungu langit, yang memiliki kemungkinan melahirkan penerus garis darah tersebut. Namun Meng Yulu sendiri sudah pernah diperiksa. Ia dipastikan tidak memiliki garis darah itu. Lalu, aura ungu di tubuhnya itu apa? Zhou Qingyu melirik Meng Yulu dan menelitinya dengan saksama. Benar saja, di dalam kulitnya, samar-samar tampak aliran cahaya ungu yang sesekali muncul. Jangan-jangan, dia benar-benar memiliki tubuh perempuan ungu langit. Tubuh seperti itu, pencapaian minimumnya saja adalah tingkat dewa transformasi. Masalah ini harus kamu rahasiakan. Selain orang tuamu, jangan biarkan orang lain tahu. Kalau tidak, bisa mengundang bencana. Zhou Qingyu memperingatkan dengan serius. Bahkan ibunya, Zhang Liuyin, yang sudah setengah baya, hampir saja ditangkap dan dijadikan alat untuk melahirkan perempuan ungu langit. Apalagi seorang gadis muda dan cantik seperti Meng Yulu. Tanpa perlindungan sekte besar, entah berapa banyak monster tua yang akan mengincarnya. Meng Yulu mengangguk dengan kuat. Ia menyadari bahwa Zhou Qingyu benar-benar memikirkan keselamatannya. Sama-sama melihat aura ungu di tubuhnya, Pan Wangnian tidak pernah sekalipun mengingatkannya untuk berhati-hati. Sebaliknya, Zhou Qingyu justru melakukannya. Dan juga, berhati-hatilah pada Pan Wangnian itu. Niatnya padamu belum tentu baik. Meng Yulu teringat bagaimana Pan Wangnian sering mencuri pandang ke tubuhnya dengan tatapan panas sepanjang perjalanan. Ia pun merinding. Kami di Istana Sembilan Yang Mulia akan segera menghadapi gelombang binatang buas. Aku tak punya pilihan selain meminta bantuan sekte besar di langit berbintang. Pantuan adalah satu-satunya yang bersedia membantuku. Zhou Qingyu langsung mengerutkan kening dan membentak pelan. Ceroboh, kamu sendirian berani pergi ke bintang langit. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Urusan gelombang binatang buas tidak perlu kamu pikirkan. Aku yang akan menanganinya. Meng Yulu berkedip. Ia merasa, perhatian Zhou Qingyu padanya bukan sekadar karena mengenal ibunya. Seolah-olah, dia benar-benar peduli padanya. Dengan ragu, Meng Yulu bertanya, Senior, apakah Anda mengenal saya? Zhou Qingyu hampir tersedak. Bicara terlalu banyak, hampir saja membuka penyamaran. Kebanyakan bicara, duduk diam saja. Meng Yulu terdiam. Jelas-jelas dia yang terus bertanya. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Ia memutar bola matanya, lalu diam-diam mengamati tangan dan leher Zhou Qingyu. Baru saat itu ia menyadari sesuatu. Selain wajahnya yang terlihat tua, kulit di bagian lain tubuh Zhou Qingyu justru tampak muda. Sebuah dugaan berani muncul di benaknya. Jangan-jangan, senior, ini adalah orang muda yang ia kenal. Tapi siapa? Seiring waktu berlalu,
Tungku di hadapan Zhou Qingyu mulai mengembang hebat karena reaksi pil tingkat 5. Pil itu hampir jadi. Di luar lembah, Pan Wangnian menunggu dengan wajah muram dan tidak sabar. Dasar Meng Yulu, begitu melihat alkemis yang lebih hebat dariku, langsung mendekat begitu saja. Ia mendengus pelan. Tiba-tiba, dari dadanya terdengar suara mengejek. Hehehe, wanita yang kamu incar akan masuk ke pelukan pria lain. Pan Wangnian langsung mengeluarkan sebuah tungku hitam seukuran telapak tangan dari dadanya. Suara itu berasal dari tungku tersebut. Itu jelas sebuah senjata roh. Diam, siapa yang menyuruhmu muncul? Kalau sampai para monster jiwa baru menemukannya, aku tak bisa melindungimu. Bahkan di 8 sekte besar bintang langit, senjata roh adalah benda yang sangat berharga. Hanya para ahli tingkat jiwa baru yang bisa memilikinya. Pan Wangnian mendapatkannya secara kebetulan, berupa tungku alkimia. Dengan bantuan tungku ini, sebagai alkemis tingkat 3, ia bisa meramu pil tingkat 4. Tungku itu tertawa kecil. Benua sekumu ini, dari mana datangnya ahli jiwa baru? Ngomong-ngomong, soal perempuan ungu langit itu, aku sudah menyuruhmu langsung mengambilnya. Kamu malah bersikeras ingin menipunya agar mau jadi wanitamu dengan sukarela. Sekarang, sepertinya kamu akan kehilangannya. Orang itu adalah alkemis tingkat 5. Dia pasti akan menyerahkan dirinya padanya dan tak akan peduli lagi padamu. Pan Wangnian terkekeh. Ia sama sekali tidak khawatir, malah berkata dengan penuh percaya diri. Alkemis tingkat 5, bukankah semuanya setengah mati dan sudah tua renta? Meng Yulu bakal tertarik padanya. Mimpi, tenang saja, aku pasti akan berhasil merebut hatinya.